Halo Libby Gengs. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, di mana bagian paling dasar yang dimiliki bumi? Entah itu berada di darat atau bahkan di laut. Kenyataannya, bagian terdalam bumi ternyata ada di laut. Lebih tepatnya berada di Palung Mariana yang menjadi titik terdalam dari bumi. Palung yang berbentuk bulan sabit ini terletak di Samudra Pasifik bagian barat, cukup dekat dari Tiongkok, Jepang, dan wilayah Asia Tenggara, terutama Filipina. Enggak main-main, Palung Mariana memiliki kedalaman sekitar 11.034 meter di bawah permukaan laut dengan panjang palung mencapai 2.550 km dan lebar 63 km. Sebagai perbandingan nih, puncak gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini berarti, jika Gunung Everest dibalik, tingginya masih belum bisa menandingi Palung Mariana. Bahkan, kedalaman Palung Mariana hampir 3 kali lebih dalam dari lokasi bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik yang mencapai 3,8 km bawah laut. Jika menyelam ke dalam Palung Mariana, kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk mencapai dasarnya. Jadi, apakah ada penyelam yang menyelam hingga kedalaman tersebut? Jawabannya, ada. Pada tanggal 26 Maret 2012, seorang sutradara Hollywood, James Cameron, menyelam hingga kedalaman 10.898 meter dengan menggunakan kapal selam Deep Sea Challenger hanya dalam waktu 2 jam. Pada tanggal 13 Mei 2019, Victor Vescovo menyelam hingga kedalaman 10.928 meter dengan menggunakan kapal selam DSV Limiting Factor dan menghabiskan waktu selama 4 jam. Kenyataannya tidaklah mudah untuk menyelam hingga titik terdalam lautan karena memiliki resiko yang sangat besar seperti adanya tekanan yang tinggi, suhu yang ekstrim, dan minimnya cahaya. Semakin dalam perairan, maka semakin besar pula tubuh kita merasakan tekanan, semakin sulit melihat dan bernafas, dan gendang telinga akan tertekan khususnya di area keseimbangan. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya Palung Mariana sudah terbentuk sejak 180 juta tahun lalu akibat tabrakan antara dua lempeng, yaitu lempeng tektonik Pasifik yang menabrak bagian bawah lempeng Filipina yang lebih kecil dan kurang padat. Nah, pada zona subduksi, biasanya sebagian material cair yang ada di bekas dasar laut bisa naik melalui gunung berapi yang terletak di area dekat parit bawah laut sehingga memunculkan adanya palung ini. Pengukuran kedalaman pertama kali di Palung Mariana dilakukan oleh kapal survei Inggris HMS Challenger yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1875 untuk melakukan penelitian di Palung Mariana. Dulunya nih, Palung Mariana hanya dianggap sebagai area mematikan yang nggak boleh dilewati oleh para pelaut maupun penyelam. Tapi semakin berkembangnya teknologi, Palung Mariana dijadikan sebagai objek penelitian. Sudah beberapa dekade, para ilmuwan berusaha untuk menjangkau bagian dasar Palung Mariana. Tapi sampai saat ini, rekor mencatat bahwa para ilmuwan baru bisa mencapai kedalaman 10.927 meter. Itu pun menggunakan kapal selam karena tekanan air di dalam Palung Mariana sangatlah tinggi. Palung Mariana memiliki belerang cair dan karbon dioksida, gunung lumpur aktif, serta kehidupan laut yang telah beradaptasi dengan tekanan 1.000 kali lebih besar dari permukaan laut. Gak cuma itu aja, Palung Mariana
ternyata memiliki suhu ekstrim yang mencapai 1-4 derajat Celcius hingga cahaya matahari pun tidak dapat tembus. Di dasar Palung Mariana juga terdapat lubang hidrotermal yang mengeluarkan zat asam dengan suhu mencapai 300 derajat Celcius. Mulai dari asam, panas, hingga dingin, membuat lingkungan di sekitar Palung Mariana menjadi beracun. Setelah penjelajahan lebih dari 100 tahun, para ilmuwan akhirnya mengetahui ada beberapa jenis spesies unik ditemukan di dalam Palung Mariana, seperti hiu goblin, ikan berkepala transparan, gurita teleskop, cacing zombie, ikan siput Mariana, dan masih banyak lagi. Saking anehnya, para ilmuwan menganggap hewan-hewan laut ini sebagai alien. Setelah diteliti lebih jauh, hewan-hewan laut ini ternyata bertahan hidup dalam kegelapan total dan tekanan yang ekstrim. Bahkan beberapa mikroba juga bergantung hidup pada bahan kimia seperti metana atau belerang. Yang menyedihkan, para ilmuwan menemukan sisa-sisa sampah manusia di dalam Palung Mariana seperti kantung plastik dan kabel panjang telah ditemukan di kedalaman 10.994 meter. Adapun jenis sampah lainnya yang sering ditemukan di laut dalam adalah karet, logam, kayu, kain, dan sebagian lainnya belum diklasifikasi.